Etapa ketiga rangkaian perjalanan random ini saya lanjutkan dari Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Setelah naik bis dari Jogja ke Solo, naik bis langsung Jaya, saya pun langsung menuju ke masjid yang ada di Terminal Tirtonadi untuk meminta petunjuk arah berikutnya. Ini saya bingung juga sih sebenarnya mau lanjut kemana. Ya, abis ini kita cari bareng-bareng lah bis yang menarik gitu ya. Oke, mantap, ikutin terus. Ya, oke teman-teman, sekarang hari Rabu jam 7 malam tanggal 5 Mei 2024. 5 Mei, 30 Mei, 2024. Perjalanan kita lanjut dari sini. Masjid Al-Musafir Terminal Tirtonadi Solo. Tepatnya di depan ini Skybridge. Nah, Skybridge ini ke arah stasiun Solo Balapan. Iya. Lurus terus jalan tuh tembusannya terminal stasiun Solo Balapan sekitar 1 kilo lah. Langsung tembus ke stasiun. Di situ ada keterangannya tuh. Ke kanan shelter timur ke arah Surabaya, ke arah timur lah, ke arah Surabaya, Wonogiri, Tawangmangu segala macem. Shelter barat ke arah Semarang, Jakarta, Boyolali, Salatiga dan seterusnya ke arah barat. Dan ini saya sebenarnya bingung mau lanjut kemana. Nah, di situ ada MCK tuh, toilet sama MCK atau mandi cuci kaki. Jadi kalian bisa mandi di sana dan itu gratis. Kalau kalian belum mandi bisa mandi dulu. Untuk tas bisa titip di warung. Kalian makan dulu aja, beli apa kayak teh. Nah, terus nanti bisa speak sekalian titipin tas, terus kalian mandi. Soalnya situ nggak ada penjaga toiletnya. Jadi kalian harus titipin tas di warung. Kalian beli apa kayak makan atau apa gitu. Nah, ini saya masih bingung sebenarnya mau kemana. Itu shelter timur tuh, kelihatan tuh bis-bis yang ke arah timur. Wah, ada Kasmila tuh, menarik yang vintage. Tapi saya penasaran di shelter barat kira-kira ada bisa apa aja parkir. Tapi shelter timur menarik nih. Ada Kasmila vintage parkir. Tujuan ke mana? Banyuwangi kayaknya. Tapi kayaknya saya mau lihat shelter barat dulu dah. Ada apa aja di sana? Shelter barat jauh juga sih jalannya. 5 menit nggak nyampe 5 menitan lah. Sana aja kali ya. Shelter timur menarik tuh, kita lihat dulu deh shelter timur. Kalau ke barat, bis-bis ke barat jam segini ke Jakarta masih ada sih sampai malam nanti jam 8-an, tapi bisnya nggak menarik kayak biasa aja. Tapi saya penasaran shelter barat itu ada bis apa aja di sana. Tapi nanti kita liatin dulu nih. Menarik ini, bodinya vintage edition. Tujuan Madura, Surabaya, Jogja. Kayaknya saya mau lihat shelter barat dulu deh. Tadi Surabaya, tadi tulisan Madura, Surabaya, Jogja. Iya, Jogja, Madura, Surabaya, Jogja. Kalau ke Surabaya jam segini, nyampe Surabaya masih tengah malam banget. Sekitar mungkin jam 1, jam 2-an lah. Gabut banget di sana. Saya mau lihat shelter barat dulu deh. Kalau shelter barat gak ada yang menarik, baru kita ke shelter timur. Kita pantau shelter barat dulu nih. Ini masjid yang tadi, kita ambil kanan. Nah, ini ada rute-rute jurusan terminal di shelter barat nih. Ada tujuan Sumatera, Merak, Jakarta, Bandung, Jogja, Magelang. Oh, banyak dah tuh, baca aja dah. Nah, yang garis kuning ini tahu nggak kalian buat apa? Ini tuh buat yang, maaf ya, buat yang tunanetra. Ini kalau yang tunanetra, dia jalannya ngikutin ini pakai tongkat biar gak nabrak. Ini penting banget sih. Kita udah lama juga nggak kesini cuy, asli. Terakhir kesini kapan ya? Saya lupa terakhir sini kapan. Udah ada giniannya sekarang nih. Taman lalu lintas kayaknya buat bocah-bocah. Taman edukatif lalu lintas, bener, lalu lintas portable. Keren. Ini banyak warung-warung juga. Ini warung-warungnya buka 24 jam biasanya. Kalian bisa makan-makan di situ sambil nunggu pagi. Nah, untuk loket-loket atau keagenan tuh ada di belakang sana. Nah, ini pintu kedatangan tuh di situ. Kita lurus terus ke arah shelter barat. Ada apa itu? Ada sejarah Terminal Tirtonadi di situ. Dan saya suka Terminal Tirtonadi Solo ini tuh bersih, rapi, toiletnya juga gratis, bisa buat mandi, ada tempat mandi. Enak sih ini terminalnya, salah satu terminal favorit saya. Dan ini terminal ramai 24 jam. Jadi kalau kalian kesini tengah malam atau dini hari,
Itu gak usah khawatir, di sini aman. Asalkan kalau kalian mau tidur gitu ya, misalnya tidur ngedekor, tetap hati-hati karena namanya terminal banyak orang-orang random. Takutnya barang kalian hilang atau apa gitu. Gak usah ada yang jagain. Enggak Pak, mau lihat-lihat. Lihat bis. Ah ini dia. Shelter Barat, teman-teman. Itu ada Eka tujuan ke mana itu? Kayaknya ke Jogja mungkin atau ke Bandung, nggak tahu juga. Ini ada Budiman. Nah itu ada bis Safari Look tujuan ke itu kayak ke Semarang. Ya tidak ada yang menarik. Kita lihat dulu nih, Budiman kayak buat besok ini berangkat ya dia. Itu ada Sugeng Rahayu sih kayak ke Bandung tuh. Biasanya di sini-sini ada yang menarik nih. Itu ada Almira loh. Almira tuh tujuan Blitar, tapi dia sampai sini Almira ya. Baru tahu saya. Rute baru kah? Pakai big bus lagi. Kayaknya nih Tasik sih, pasti Tasik sih. Oh, Tasik Solo. Pintunya ditutup. Ini ada Almira di sini sama ini Safari tujuan Semarang. Ya, kita coba geser ke arah barat lagi. Sugeng Rahayu Semarang. Cirebon, oh Kuningan. Ya, tujuan Kuningan. Ini ada Langsung Jaya tujuan ke Jogja, berangkat besok kayaknya. Nah, ini ada Royal Safari ke Semarang. Salatiga, Boyolali, Semarang. Dia Semarangnya ke Terminal Terboyo. Mungkin ini yang terakhir kali ya. Sepi. Nah, ini shelter barat deh. Udah, gitu doang bisa, sepi banget. Oke teman-teman, sementara saya standby dulu di sini di pintu barat Terminal Tirtonadi Kota Solo, sembari melihat kira-kira ada bis apa aja sih angkatan malam yang ke arah Jakarta. Dan ternyata ada bis Indoren yang berangkat juga ke Jakarta. Saya baru tahu nih Indoren ada angkatan malam. Dan untuk bis malam atau bis-bis yang tujuan ke Jakarta itu kita beli tiketnya harus di loket atau agen ya. Jadi nggak bisa kita nyetop bis di sini terus beli tiketnya di dalam bis, itu nggak bisa teman-teman. Setelah Indoren berangkat, muncullah bis Sedia Mulia yang juga diberangkatkan ke Jakarta pada malam hari ini. Nah, ini bis Sedia Mulia dengan julukan Hia Cinta. Dan kalau Sedia Mulia ini dia berangkat awalnya dari Wonogiri. Kalau nggak salah sih dari Purwantoro, Wonogirinya. Sampai ke Jakarta, saya nggak tahu sih nih Jakartanya tujuan akhirnya ke mana. Gak lama kemudian disusul lagi oleh bis Harapan Jaya yang berangkat dari arah Blitar menuju ke Jakarta pada malam hari ini. Tapi saya lihat dia nggak naikin penumpang di sini. Mungkin penumpangnya nggak naik dari sini kali ya, tapi wajib masuk terminal. Nah, kalau masih jam 8 atau jam 9 malaman gini sih masih ada ya beberapa bis malam yang berangkat dari Solo ke Jakarta. Tapi kalau udah masuk jam 9 ke atas, kayak jam 9, jam 10, jam 11, wah itu udah susah teman-teman. Dulu sih ada tuh bis Damri dari Solo ke Jakarta yang berangkat jam setengah 11 malam. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Jadi saran saya bagi kalian yang kemalaman di Terminal Tirtonadi Solo, mending kalian cari penginapan aja dan berangkatnya besok pagi. Naik bis angkatan pagi dari Solo ke Jakarta. Nah, di Solo juga udah banyak banget kok bis angkatan pagi dari Solo ke Jakarta. Biasanya sih berangkat sekitar jam 7-an.
Oke teman-teman, nih jam setengah 9 dari shelter barat. Sekarang saya mau menuju ke shelter timur. Kayaknya saya mau ke Surabaya aja malam ini. Mau numpang tidur di bis. Bis Solo Surabaya kalau nggak salah 80.000 tarifnya. Tadi di situ nggak ada yang menarik sih ke arah barat bisnya. Kita ke Surabaya aja lah. Oh, ini barang hilang ditaruh di sini. Barang hilang, lost and found. Ini kalau ada barang yang hilang atau ketinggalan di situ ditaruhnya. Oh ini taruh di sini. Kalau ada yang ketinggalan atau apa gitu nanti ditaruh di sini barangnya. Keren sih. Ini kayaknya barang-barang orang yang lupaan atau apa gitu. Terus ditaruh di situ, ditampung tuh. Ada tas, banyakan tas sih. Kalau HP pasti nggak akan dibalikin. Tergantung yang nemu sih. Jadi kita lanjut ke arah shelter timur. Nah tuh loket-loket di situ, loket bis malam. Tapi jam segini kayak udah pada tutup. Udah pada berangkat bisnya. Besok pagi paling jam 7 baru ada lagi. Kita ke arah pintu timur. Ini apa nih? Wih, ada ini baru nge saya. Pojok baja digital, keren nih. Baru dipasang. Nah, sambil kita berjalan ke shelter timur, sambil saya mau sedikit cerita nih. Jadi tadi pas saya lagi nunggu bis di shelter barat, itu sebetulnya saya juga sambil cari-cari tiket. Dan akhirnya sekitar jam 8 lewat tuh saya dapat tiket. Dapat sebuah tiket dari Surabaya menuju ke sebuah tempat yang tempat ini belum pernah saya tuju sebelumnya, dan mungkin di antara kalian juga ada yang request untuk ke sana ya. Nah, kira saya dapat tuh tiketnya dari Surabaya ke tempat ini, dan tiket keberangkatannya itu pagi dari Surabaya sekitar jam 7 pagi. Oleh karena itu ini sekarang saya putusin menuju ke Surabaya, dan kalau bisa sih sampai Surabaya sebelum jam 6 pagi. Dan perjalanan kali ini ke Surabaya saya pengen naik bis Sugeng Rahayu. Kalau bisa sih yang kelasnya ATB atau AC tarif biasa. Karena udah lama juga sih saya gak ngonten Sugeng Rahayu ATB. Terakhir itu sekitar 4 tahun yang lalu. Wow, udah lama juga ya. Untuk bis Surabaya ini dia tiketnya beli langsung di dalam bis. Jadi kalian langsung aja naik ke dalam, nanti tiketnya langsung beli di dalam gitu. Ada kursi pijat nih. Berapa? Oh 10.000. 10.000. Berapa menit, Bu? Iya 6 menit ada. Oh 6 menit ada. Mau tapi. Nanti aja. Mau lihat-lihat bis dulu. Lihat-lihat belum? Lihat-lihat dulu. Oh, betul. Si jam. Kalau jam segini berangkat sampai Surabaya jam berapa kira-kira? Estimasi ya ini. Iya. Lebih 5 jam. Oh 5 jam. Berarti jam 1 jam 2-an lah ya. Iya. Nah untuk yang tujuan Surabaya ini dia tuh 24 jam non-stop. Kalian bisa naik Eka, bisa naik Mira, bisa naik Sugeng Rahayu, bisa naik Sumber Selamat. Atau naik Akasmila juga bisa ke Surabaya. Nah, ini shelter timur tuh banyak angkringan di depan sana. Biasanya ada Mas Jo di sini, tapi ini nggak ada tumben, nggak tahu dia kemana. Kita lihat dulu deh armadanya yang menarik. Sekarang jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Wah, kepagian. Oh iya, saya baru ingat dia ini nggak lewat ini ternyata. Kalau Bismillah ini yang tujuan Banyuwangi, dia nggak lewat terminal Bungurasi Surabaya. Dia lewatnya Mojokerto, lalu langsung ambil ke Mojosari. Mojosari nanti nembusnya ke Probolinggo, langsung Lumajang. Jadi lebih cepat. Kepikiran mau naik ini tadi sebelumnya. Menarik nih, vintage. Tak terasa udah jam setengah 10 malam, tapi saya belum melihat bis Sugeng Rahayu ataupun bis Sumber Selamat yang menarik. Ya minimal yang kaca 1. Dan ini nih enaknya kita nunggu di terminal Tirtonadi Solo ini tuh, walaupun nunggunya sampai malam tengah malam ya, kita tuh nggak akan sendirian teman-teman. Kita pasti bakal ketemu orang-orang yang juga duduk-duduk gini nih di peron gini. Asik banget sih, asli. Gokil. Oke, teman-teman nih jam 22.07. Berapa jam saya di sini udah? 4 jam kayaknya ya. 3 jam lah. Kayaknya saya naik ini aja nih. Sumber Selamat. Tadi sih nikungnya tajam banget kayak banter sini. Tapi nggak tahu masih ada nggak ya kursi depan.
masuk situ dia. Capek menunggu, ngantuk. Depan ini kosong. Yang mana? Ini kosong. Yang kanan kosong juga. Ya. Kasih Pak. Biasanya arep-arep yang Ini kosong Mas. Kosong nggak? Kosong nggak? Nah ini penampilan belakangnya. Jadi karena ini kelasnya ATB atau AC tarif biasa, jadi nggak ada toiletnya alias AC ekonomi. Terus seatnya juga 2-3. Jadi kalau kalian mau naik yang ada toiletnya, naik yang kelas patas. Tapi harganya lebih mahal, berapa puluh ribu gitu. Dan ini bisa seperti ini. Ini ada AC-nya, AC-nya lumayan dingin. Ini mesinnya mesin depan pakai Hino AK8. Jadi di belakang sini tuh nggak kedengeran suara mesinnya, senyap banget. Terus untuk kursinya ada berapa ini? Kayaknya 50-an nih. Untuk jarak antar kursinya masih nyaman lah, ini buat istirahat juga. Masih lumayan lega. Masih lega lah buat tinggi badan 178 masih. Oh sempit ting. Ternyata yang kanan lebih lega. Oke, bisnya bersih. Wih, 2724. Gila, setelah 3 tahun nggak ngonten Sugeng Rahayu, akhirnya ngonten lagi. Bismillah. Kalau mau ngecas ini ada colokan sih. USB port tapi mati kayaknya. Kalau nggak salah di atas ada. Nggak ada cuy. Nggak ada colokannya. Nah ini mesinnya ada di depan nih. Di bawah ini. Ini sebutannya sering dibilang kuburan nih. Karena di bawahnya mesin. Bentuk kayak kuburan. Ya seperti ini view ke depannya. Ada topinya. Saya ngincer yang single glass tadi, kagak nongol-nongol yang single glass. Yang muncul yang topian mulu. Ya udahlah. Oh ini di depan ada aparnya juga nih, alat pemadam api ringan. Ini penting banget sih ini. Nah, ini kita masih berada di Terminal Tirtonadi Solo menunggu jam keberangkatan bis ini. Jadi untuk bis-bis yang dari arah Jogja ke Surabaya lewat Solo itu pasti mereka akan berhenti beberapa menit di Terminal Tirtonadi Solo. Bahkan beberapa penumpang yang naik dari Jogja itu biasanya mereka memanfaatkan berhenti di Terminal Tirtonadi Solo ini buat ke toilet, karena bisnya kan gak ada toilet gitu ya. Terus yang mau ngerokok, ngudut ya, biasanya mereka turun dulu tuh, ngerokok dulu. Ya lumayan lah, sekitar 5-10 menit ngetemnya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga nih. Jam 10:30 malam, bis pun angkat jangkar dari Terminal Tirtonadi Kota Solo dengan tujuan akhir yaitu Terminal Bungurasi Surabaya. Ya, jadi perjalanan dari Terminal Solo ke Surabaya sih kalau jam-jam malam gini atau orang nyebutnya tuh jam setan. Itu sekitar 5 jam teman-teman. Karena bis ini nontol sepanjang jalan alias lewat bawah. Sekarang masih jam 10:30, berarti nyampe di Surabaya sekitar jam 4 atau jam 5-an lah. Saya sih matokinnya 6 jam. Berarti kalau sekarang jam 10:30, berarti sampai di Terminal Bungurasi itu sekitar jam 4:30-an. Masih aman lah buat nanti saya nyambung ke etape berikutnya, karena jadwalnya nanti bakal berangkat jam 7 tuh kendaraan yang akan saya naikin nanti dari Surabaya ke tempat yang masih saya rahasiakan. Oke, dari Terminal Tirtonadi Solo kita lanjut membelah sisi timur Kota Solo melewati Jalan Raya Solo sampai dengan ke arah Palur. Nah, di Palur nanti baru deh bis kita belok kiri ke arah Sragen, Ngawi, Madiun, seterusnya sampai dengan Surabaya yang pastinya non-tol alias lewat jalur bawah. Nah, teruntuk kalian yang lagi kejar waktu banget nih dari Solo ke Surabaya, saran saya sih kalian naik yang kelasnya patas aja. Ada tuh bis Eka dan Sugeng Rahayu yang via tol panjang. Dan dia waktu tempuhnya lebih cepat. Cuma kalau saya nonton orang-orang sih cuma 3 jaman waktu tempuhnya. Sedangkan bis kita ini kan 5 jam. Dan 5 jam itu juga dalam kondisi malam atau jam setan. Sedangkan kalau di kondisi siang ya paling bisa 6 jam lebih teman-teman gitu. Karena kalau pagi, siang, sore itu kan sepanjang jalan banyak aktivitas warga lokal ya. Apalagi bis ini belum lewat tol.
Jadi saran saya teruntuk kalian yang lagi kejar waktu banget nih, dari Solo ke Surabaya, saran saya naik yang via tol panjang. Untuk jadwalnya ini saya lampirkan di layar kaca. Silakan kalian screenshot aja ya. Nah, gak lama kemudian kondektur pun menarikan uang tiket dan seperti inilah penampakan tiketnya. Untuk tarif dari Solo ke Surabaya dibanderol dengan harga 77.000 dan ini belum termasuk servis makan. Untuk tarifnya sendiri berlaku tarif kawasan ya. Jadi tarifnya tergantung jarak kalian naik. Semakin dekat kalian naiknya maka semakin murah ongkosnya. Sedangkan kalau semakin jauh naiknya maka semakin mahal ongkosnya. Setelah semua tiket ditarikin, sang driver pun mematikan lampu kabin bis. Dan inilah momen yang paling saya tunggu-tunggu ketika naik bis malam itu, ketika lampu kabinnya sudah dalam keadaan gelap. Ya syahdu aja sih, kita dari dalam bisa ngelihat keluar, bisa lihat lampu-lampu rumah, terus lampu-lampu di sawah. Jadi kesannya kayak nyaman banget gitu kita berada di dalam bis. Gak silo juga kan buat istirahat, jadi lebih enak.
Ya, kita kembali memasuki hutan. Kali ini hutan masih di daerah Gendingan, Kabupaten Ngawi. Jadi sepanjang Kabupaten Ngawi ini tuh kita bakal disuguhkan dengan beberapa hutan-hutan. Ini kalau nggak salah hutan jati. Nah ini nih gaya nyalipnya tuh yang bikin ngeri teman-teman. Jadi ditempel dulu terus baru goyang. Jadi bagi kalian yang penakut, saya nggak nyaranin duduk di sebelah kiri depan sih. Dan gua salut sama kernetnya, asli bernyali banget. Dan ini bener-bener beresiko banget sih jadi kernetnya ini, karena kalau salah aba-aba atau mungkin lengah gitu ya, nah itu bisa fatal teman-teman. Tapi ya semoga aja kita semua dilindungi dalam perjalanan, amin. Dan untuk bis Sugeng Rahayu yang sekarang saya naiki ini, Sugeng Rahayu, Sumber Selamat, ya masih satu grup juga sih. Sumber Selamat W7274UP, menurut saya pembawaannya masih dalam batas wajar lah, yang nggak terlalu barbar gitu, tapi masih lumayan. Agak deg-degan juga sih karena saya duduk di sebelah kiri. Dan yang perlu digarisbawahi adalah gak semua bis Sumber Selamat atau bis Sugeng Rahayu itu pembawaan drivernya barbar teman-teman. Tapi kalau kalian naiknya di jam malam begini, ya siap-siap aja dah. Dan kalau kalian mau yang nyaman sih, saran saya naik Sugeng Rahayu yang warna merah. Biasanya bis yang warna merah itu agak kalem pembawaannya, atau yang patas ya, yang patas. Nah sedangkan yang biru ini, Sugeng Rahayu atau Sumber Selamat yang biru tuh biasanya barbar, apalagi artisnya. Tapi balik lagi nggak semuanya tuh barbar, tergantung mood drivernya juga teman-teman. Banjarjo, Ngawi, Satlantas Polres Ngawi. Cek surat-surat. Jalan lagi kita, jalan.
Hah? Pintu keluarnya. Keluar. Pintu keluar. Sana.
mana nih, nggak tahu juga. Oh, udah belakang aja lah. Dia di mana nih? Oh, di sini tuh udah mau nyampe. Kita masih jauh. Setelah semua penumpang selesai dioper, bis kembali melanjutkan perjalanan. Dan sepertinya sih tadi bis kita gak bisa lanjut perjalanan, mungkin karena penumpangnya sepi kali ya. Dan itu sebelah kanan bis yang tadi kita naikin itu udah kosong, gak ada penumpangnya, dan kayaknya dia mau balik ke garasi Sumber Group yang ada di daerah Kerian ini. Oh, ini masuk ke garasinya nih? Ya? Enggak, ini ke garasinya. Ini udah masuk Medaeng. Udah masuk daerah Medaeng nih. Bentar lagi sampai di Terminal Bungurasi. Kita siap-siap yuk. Ini orang-orang pada turun, yuk kita turun. Orang-orang pada turun sini. Alhamdulillah ya Allah masih hidup. Ya, Taksi Pak. kita udah sampai di Terminal Bungurasi Surabaya, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan jam 4 pagi. Berarti waktu tempuhnya dari Jogja sampai Jogja. Dari Solo sampai sini sekitar 5 jam setengah. Ya, termasuk lumayan cepet sih, walaupun non-tol. Ah, ini mah bis yang tadi yang di depannya, yang kita nunggu di Terminal Tirtonadi nih. Tadi bis ini di depan kita parkirnya. Tadi bis ini jalan duluan dari Terminal Tirtonadi. Terus habis itu di belakangnya bis kita masuk. Itu bisa lanjut ke garasinya pulang. Entah pulang langsung atau putar lagi, nggak tahu, kayak langsung pulang ke garasinya. Nah, ini dia Terminal Bungurasi Surabaya. Kita turunnya di sini, ternyata bukan di sebelah sana. Ini kita turunnya di dekat haltenya ini, teman-teman. Haltenya Surabaya Bis di sini nih. Surabaya Bis parkir di sini biasanya, tapi belum ada. Jam 5 kali. Ini ada Damri baru masuk. Damri Trans Jawa dari Jakarta Kemayoran. Tujuan ke mana? Malang ya kayaknya. Penumpangnya lumayan banyak. Imperial Suites, Damri Imperial Suites double decker. Oke. Saya mau ke dalam terminal dulu. Mau sholat subuh, terus mau cuci muka, habis itu baru lanjut perjalanan lagi. Jadi gimana kesan-kesannya naik Sugeng Rahayu? Wow, mantap Pak, asli. Untung masih hidup sih. Bener-bener was-was sih duduk di depan tuh tadi. Coba. Yang anehnya, Sugeng Rahayu itu kan bisa bis-bis biasa ya, tapi di bawah kebut nyaman gitu. Walaupun bis AC ekonomi ya, seat 23. Buat tidur enak. Gokil tuh bis, ajaib. Ajaib banget dah pokoknya itu bis. Terminal Purabaya Bungurasi Surabaya. Ini ke tempat, oh nih kedatang ini masuk ke laut sini. Terus ke arah shelter, tapi saya kayaknya gak ke dalam sono, karena setelah ini saya mau lanjut lagi menuju ke Bandara Juanda. Nah, kira-kira mau kemana nih? Untuk ke Bandara Juanda naik bis Damri yang ke bandara, dia ngetemnya di sini teman-teman, di kedatangan. Kalau nggak salah udah ada sih jam segini bis ke bandara. Nah, tuh Damri bandara di situ tuh dia di kedatangan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video perjalanan kali ini. Sampai jumpa di trip berikutnya. Saya mau ke Bandara Juanda. Kira-kira mau kemana nih? Haha, lihat aja pokoknya. Saya bawa powerbank 2 lagi nih. Semoga aja gak disita. Kayaknya sih disita 1. Soalnya 20.000 mah, 20.000 mah, jadi 40.000 mah. Tapi kalau disita kayak bisa diambil sih. Nah, ini ya Damrinya di sini. Tuh udah ada tuh, berangkat. Oke teman-teman, dengan demikian berakhir sudah etape ketiga perjalanan random kita kali ini, dan berlanjut ke etape keempat. Di etape berikutnya nanti bakal lebih seru karena saya akan naik ke pesawat ke tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya.
Kemanakah itu? Silakan tonton aja video etapa keempatnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.